Biarin aja mereka nuduh saya apa. Yang penting besok lapak saya harus tetap penuh. Pokoknya sore ini semua semangka yang udah keriput ini harus disuntik tanpa sisa. Masuk kamu semua cairan ajaib yang bikin ngembung lagi, bikin merah merona lagi, biar besok bisa dijual dengan harga mahal. Kalian semua buah-buahan pembawa keberuntungan, ayo berubah jadi segar kembali. Gak usah peduliin perut Pak Hansip atau omongan Ustadz itu. Yang penting dompet saya makin tebal, uang saya Nah, kalau dipoles begini kan baru namanya daya tarik kinclong mengkilap, kelihatan kayak baru dipetik dari surga. Siapa yang bakal nyangka kalau kemarin buah-buahan ini udah pada layu dan keriput. Masuk kamu cairan ajaib bikin gembung, bikin merah, bikin saya kaya raya. Zaman sekarang kalau jualan jujur mah mana bisa cepet balik modal. Yang ada malah tekor gara-gara buah busuk dibuang-buang. Biarin aja modal cairan dikit, yang penting untung gila-gilaan dan pembeli pada antri. Toh mereka juga nggak bakal tahu bedanya. Yang penting bungkusnya cakep. Urusan perut mereka mules mah itu nasib mereka masing-masing. Coba lihat tuh ibu-ibu, hari gini masih ada aja yang bawa unta ke dalam pasar. Ini kan pasar tradisional, bukan padang pasir. Bikin sempit jalan aja tau nggak? Bawa kotorannya juga bikin pusing tau nggak? Aduh, bener banget Bu Ahmad. Kalau unta gembrot itu oleng terus nyenggol gelang-gelang emas saya yang mahal murni 24 karat ini gimana? Bisa lecet semua nih. Harganya puluhan juta. Bisa nangis darah saya kalau sempat rusak gara-gara hewan purba begitu. Tapi tunggu deh, itu kan Ustadz Men yang naik ya. Mau ngapain ya pagi-pagi begini bawa unta masuk ke area dalam pasar? Jangan-jangan untanya mau dijual ya? Atau mau dipakai buat narik becak? Duh, pengen tahu deh saya, jadi penasaran banget. Alah, biasa aja kali Bu Fitri. Waktu saya naik haji dan bolak-balik ke Mekah dulu, unta di sana jauh lebih gede dan gagah, nggak sekurus ini. Tapi ya namanya juga pasar kampung, ada-ada aja kelakuan orang biar kelihatan beda. Tapi ingat ya, ibadah yang penting, bukan tunggangannya. Oh semuanya, minggir, minggir, minggir. Berhenti kamu unta liar, jangan bikin rusuh di wilayah keamanan saya. Harus ditertibkan ini sebelum makan korban. Loh, kok sapu lidi dinas inventaris kantor saya kok malah dimakan sampai habis? Kamu ini unta apa rayap sih? Astagfirullah Fansip, jangan banyak begitu, tenang dulu, tarik nafas dalam-dalam. Onto ini bukan unta liar, dan ini hewan penurut. Tadi dia kira sapu lidi baru Fansip adalah cemilan pagi atau semacam lidi kerupuk. Maafkan onto ya Pak. Masih nggak habis pikir saya Ustadz. Masa sapu lidi keras begitu dibilang cemilan? Gigi itu unta terbuat dari apa sih? Apa nggak nusuk-nusuk lambung? Sistem pencernaan unta itu memang istimewa Fansip. Daun berduri di gurun pasir aja sanggup mereka makan, apalagi cuma sapu lidi. Nanti saya ganti sapu yang baru ya Pak. Aduh, pagi-pagi kok udah ribut sapu lidi sih. Mending nih, lihat ke lapak saya aja, seger-seger banget kan buahnya. Lihat semangka ini, mulus banget kayak pipi bayi. Warnanya hijau pekat, pas banget nih buat cuci mulut pagi-pagi biar pikiran adem. Wah iya ya, segar bener ini kelihatannya Bu. Saya ambil satu semangka
semangka yang paling besar ini ya. Sama jeruknya sekalian deh 1 kilo. Oh, pilihan yang sangat cerdas Pak Hansip. Ini buah kualitas impor dari kebun paling subur. Makanya montok-montok ini. Buah-buah ibu memang kelihatan luar biasa segar ya. Tapi apa nggak terlalu mengilap ini warnanya? Pupu, seperti ada yang berbeda dari semangka biasanya. Ah, Ustadz Men ini bisa aja ya. Ya beda dong Ustadz. Ini kan dirawat pakai kasih sayang. Disiramnya aja pakai air pegunungan langsung. Makanya kinclong begini. Udah mending Pak Hansip langsung potong aja ya di sini. Biar warga yang lain juga bisa nyicipin kesegaran buah nomor 1 saya ini. Nah, bener itu. Kebetulan ada beberapa warga lagi lewat tuh. Ayo kita makan bareng-bareng di sini. Mumpung semangkanya besar banget. Aduh, Gusti, kenapa perut saya mendadak rasanya mules nggak dipilin-pilin begini ya? Kepala saya juga pusing, muter-muter semuanya. Lihat deh, Pak Hansip kenapa itu? Kok jalannya melayot begitu? Kayak orang mabok. Muka bapak kok pucat banget kayak kertas begitu, Pak? Tadi habis makan apa emangnya? Jangan-jangan makan racun tikus ya? Ngawur aja Bu Fitri, saya tadi cuma makan semangka yang dibeli dari lapak Bu Pupu. Makan rame-rame sama harga lain juga tadi, tapi kok sekarang malah mual banget ya? Rasanya mau muntah. Tuh kan, apa saya bilang itu namanya efek makan rakus. Nggak pakai aturan, main sikat aja mentang-mentang semangkanya gede. Palingan perut Pak Hansip aja yang sensitif. Biasa makan promas nih, dikasih buah segar langsung kaget itu ususnya. Aduh, Pak Hansip tolong ya, kalau mau muntah jangan ke arah saya. Mundur sedikit. Baju gamis sutra berukat saya ini baru beli, mahal banget ini harganya. Gelang-gelang emas saya juga bisa kotor semua kalau kena muntahan bapak nih. Aduh, saya rugi bandar saya kalau sampai kena najis. Astagfirullahaladzim. Makanya Pak Hansip sebelum makan itu dibiasakan berdoa dulu yang khusyuk. Jangan cuma asal mangap aja. Kejadian begini nih mengingatkan saya waktu di Mekah dulu. Di sana tuh udaranya panas tapi makanannya berkah semua karena selalu diawali oleh doa. Kalau di sini baru makan semangka aja udah mau pingsan, ini pasti ada yang gak beres sama semangkanya. Atau emang ada teguran halus nih buat Pak Hansip. Aduh, saya nggak kuat obat dulu. Ibu-ibu, ini beneran sakitnya luar biasa. Kayak ada yang jalan-jalan dalam perut saya, tolong. Ayo Fansip, diminum dulu air hangatnya pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam, istighfar yang banyak ya. Aduh, terima kasih banyak Ustadz. Rasanya nyawa saya udah kayak melayang sampai ke langit-langit pas ini. Perut saya rasanya benar-benar kayak diaduk-aduk pakai mixer, melilit banget. Fansip, coba tenang dulu dan dengarkan saya. Dari tadi saya merasa ada yang janggal dengan buah ini. Coba Bapak lihat ke sini. Di bagian dekat tangkai ini kok ada bekas lubang kecil ya. Warnanya kehitaman di pinggirannya, seperti bekas tusukan jarum yang dipaksakan masuk. Lalu kalau dicium, aromanya bukan cuma bau buah segar, tapi ada sedikit bau menyengat seperti zat kimia. Masa sih Pak Ustadz? Jangan-jangan buahnya Bu Pupus sengaja diracun. Aduh, pantesan aja. Padahal tadi pas dimakan rasanya manis banget, tapi agak aneh di lidah, kayak ada getir-getirnya begitu. Saya rasa bukan diracun untuk membunuh Pak, tapi sebetulnya buah yang udah layu sengaja disuntik cairan kimia tertentu agar teksturnya kembali padat, warnanya merah merona dan kulitnya mengkilap. Ini namanya kecurangan dalam berdagang demi meraup untung besar tanpa memerdulikan keselamatan konsumen. Astagfirullah, jahat banget Bu kalau beneran begitu. Kita nggak bisa diemin ini Pak Ustadz. Kalau dibiarin bisa satu pasar keracunan massal nanti. Assalamualaikum Bu Pupu, mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar.
Saya kesini mau meminta kejelasan dan kejujuran dari ibu terkait buah semangka yang dibeli Fansip tadi. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sih Ustadz? Lapak saya ini lagi rame nih. Jangan bikin suasana jadi keruh deh. Penjelasan apa lagi? Pak Hansip kan udah bayar pas. Timbangannya juga pas kok. Timbangan atau pembayaran Bu Puput, tapi coba ibu jelaskan lubang kecil bekas tusukan jam di buah semangka ini apa maksudnya? Fansip dan beberapa warga sekarang mengeluh mules luar biasa dan mual-mual setelah makan buah ini. Ustadz Men, maksudnya apa ya? Mau nuduh saya berbuat curang? Sembarangan aja kalau ngomong. Itu lubang palingan cuma bekas digigit semut atau ulet pohon. Semua buah di lapak saya ini asli segar, langsung dipetik dari pohonnya. Jangan coba-coba mau merusak reputasi dagangan saya ya. Halah, bilang aja kalau mau cepet kaya, tapi pakai cara instan. Zaman sekarang mana ada pedagang sekaya Bu Pupu. Kalau cuma modal jujur, pasti ada trik licik yang disembunyiin nih. Tega bener ya, demi duit sampai bikin perut orang lain melilit, tau nggak? Bu Pupu, dengerin ya, ingat dosa perbuatan curang dalam urusan timbangan atau merekayasa dagangan itu taruhannya akhirat, siksa kuburnya pedih. Jangan pamer harta hasil menipu orang lain. Waktu saya naik haji dulu, pedagang di sana jujur-jujur banget, makanya dagangannya berkah. Lah ini nyari duit kok pakai cara haram. Ibu-ibu tukang gosip, gak usah ikut campur ya. Kalian gak tahu apa-apa soal bisnis buah. Kalau kalian gak mau beli, mending pada pergi sana, bubar. Jangan bikin lapak saya sepi. Dagangan saya ini jujur dan bersih, titik. Pergi kalian semua. Sialan banget nih si Ustadz Men sama ibu-ibu rombongan gosip itu. Hampir aja rahasia besar saya terbongkar di depan semua pelanggan. Untung tadi saya bisa langsung ngegas. Kalau enggak, bisa habis saya di amuk masa. Biarin aja mereka nuduh saya apa. Yang penting besok lapak saya harus tetap penuh. Pokoknya sore ini semua semangka yang udah keriput ini harus disuntik tanpa sisa. Masuk kamu semua cairan ajaib yang bikin ngembung lagi, bikin merah merona lagi, biar besok bisa dijual dengan harga mahal. Kalian semua buah-buahan pembawa keberuntungan, ayo berubah jadi segar kembali. Gak usah peduliin perut Pak Hansip atau omongan Ustadz itu. Yang penting dompet saya makin tebal, uang saya makin banyak, dan saya bisa pamer kekayaan mengalahkan perhiasannya Bu Ati. Aduh Gusti, ampun, ini udah yang kelima kalinya saya keluar masuk toilet. Ustadz, rasanya ini perut saya udah keluar semua sampai nggak tersisa. Alhamdulillah, kalau udah agak mendingan dari tadi ya Fansip. Ini silahkan diminum lagi air putihnya biar nggak dehidrasi. Iya sih Ustadz, tapi saya beneran gemeteran banget. Saya masih kesel sama Pupu. Kok bisa-bisanya ya ada orang setega itu sama tetangga sendiri. Demi nyari untung lebih, nyawa orang lain malah dipertaruhin. Kalau tadi yang makan anak kecil gimana coba? Itulah gunanya kita saling mengingatkan Fansip. Manusia kalau sudah dibutakan oleh harta dan keserakahan duniawi, seringkali akal sehat dan hatinya tertutup. Kebetulan banget ketemu sama kalian. Nih Pak Hansip, pesanan kamu, makasih ya udah beli basreng dan keripik kaca di saya. Ya sama-sama kok, tapi kayaknya saya nggak bisa makan itu sekarang deh. Loh kenapa? Kamu nggak suka sama basreng dan keripik kaca saya? Bukannya nggak suka, tapi perut saya lagi gak enak. Nah Koko, sini kasih ke saya aja, sayang kalau nggak dimakan. Untung ada Ustadz Men yang mau makan basreng dan keripik kacanya. Ustadz juga jangan lupa beli basreng dan keripik kaca saya ya. Caranya tinggal tap gambar di layar. Dan buat Pak Hansip cepat sembuh ya Pak. Iya, makasih ya Mbak Koko.
Astagfirullah, ini apa? Tolong, ini kenapa semangkanya goyang-goyang sendiri? Jarum suntik saya, aduh, kenapa bisa terbang? Lepas, jangan mendekat ke saya, tolong. Dengar nggak? Itu kan suaranya Bu Popo. Waduh, ada apa ya di dalam gudangnya? Jangan-jangan digerebek atau ada ular kobra raksasa. Duh, saya harus lihat paling depan ini biar nggak ketinggalan berita. Aduh Bu Fitri, tungguin. Jangan cepet-cepet gitu tuh jalan kakinya. Tapi emang kedengerannya histeris banget ya. Kualat kalian tuh orang. Makanya kalau jualan itu jangan suka nipu. Astagfirullahaladzim, ada keributan apa lagi ini sore-sore menjelang maghrib? Ayo cepet kita lihat. Semoga bukan kebakaran, tapi kalau itu hukuman ya wajar aja sih. Aduh, ibu-ibu, tunggu saya dong. Gelang saya berat banget nih, susah buat larinya. Aduh, kalau perhiasan saya cepat di lorong becak begini gimana? Tapi saya juga penasaran banget, ada kejadian heboh apa sih? Ampun, pergi kamu jarum sialan. Jangan tusuk saya. Tolong siapa aja yang di luar, bantu saya. Badan saya kenapa rasanya panas banget begini? Kulit saya rasanya kenapa jadi keras? Bu, segera istighfar Bu, mohon ampun kepada Allah, sebut nama Allah Bu. Aduh Ustaz, itu jarum suntik kok bisa punya ilmu terbang begitu? Semangkanya juga pada disko di tanah. Ini fenomena macam apa Ustaz? Saya merinding, disko juga nih liatnya. Gak bisa Ustadz, panas banget. Badan saya, kaki saya mana? Kok hilang? Tangan saya gak bisa digerakkan. Tolong, teman saya menciut. Tapi emang besar lagi, gimana ini? Ampun. Aduh, tolong, kepala saya muter-muter, pusing. Kenapa saya jadi buah begini? Tolong, aduh, ginjal saya mana? Ini saya nggak bisa berhenti menggelindingnya, tolong. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu itu lihat, Bu beneran berubah jadi semangka gelondongan. Waduh, demi apa itu mukanya masih ada di depan itu? Ide, najis bener itu, namanya ajaib instan dibayar tunai. Makanya jangan suka menyuntik semangka. Sekarang malah badannya sendiri yang disuntik takdir jadi semangka raksasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang saya bolak-balik naik haji, belum pernah saya lihat azab sejelas ini di depan mata. Ini peringatan keras buat kita semua. Aduh Bu Haji, jangan dorong-dorong saya dong. Nanti kalau semangka raksasa itu menggelinding ke arah kita, terus melindas perhiasan saya gimana? Bisa gepeng semua loh mas saya. Wah, ajaib bener nih Ustaz. Semangkanya bisa ngomong, bisa nangis, ada matanya pula. Cepet Ustaz, kita ambil timbangan gantung punya pasar. Ini kalau ditimbang pasti beratnya ada 1 kintal lebih nih. Lumayan kalau dijual. Maksud saya harus diamankan. Jangan bercanda dulu Fansip. Cepet bantu hentikan gelindingannya sebelum nabrak lapak warga yang lain. Siap Ustaz. Demi tugas keamanan pasar, saya akan hadang. Sini kamu semangka raksasa, mari pelukan dengan Fansip. Aduh mak, saya ikut muter. Dunia rasanya kebalik-balik. Ustadz, tolong, saya mabok semangka. Saya tobat Ustadz, saya janji tobat nasuha. Saya minta maaf kepada semua warga pasar, terutama Pak Hansip yang udah jadi korban. Keserakahan saya benar-benar udah bikin celaka banyak orang. Saya kapok. Saya nggak mau jadi semangka lagi, pusing banget kepala saya. Alhamdulillah jika ibu sudah menyadari kesalahan besar ini. Lapangan pasar ini menjadi saksi penyesalan ibu.
Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah kejadian hari ini. Carilah rezeki dengan cara yang jujur, tulus dan berkah. Jangan pernah sekali-kali kita mengorbankan kesehatan, keselamatan, bahkan nyawa orang lain hanya demi mengejar keuntungan sesaat yang tidak seberapa di dunia ini. Karena pada akhirnya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Nah, bener banget kata Ustadz Men. Dengerin tuh Pupu. Untung aja nyawa ibu nggak hilang tadi. Makanya kalau jualan tuh yang lempeng-lempeng aja. Nipu orang mah. Untungnya cuma semalam. Lalunya bisa 7 turunan ini ditonton sepasar. Iya, lagian gaya bener jualan buah pakai gaya dokter, disuntik-suntik segala. Rasain tuh akibatnya. Kapok kan sekarang. Besok-besok kalau mau jualan buah itu yang benar. Jangan sampai saya beli buah isinya cairan kimia lagi. Aduh asli deh, merinding banget saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kejadiannya bikin gemeteran semua emas saya yang berkilau ini. Mulai besok-besok saya kalau mau beli buah harus periksa pakai kacamata pembesar dulu. Takut ketularan jadi buah juga nanti saya. Ini beneran pelajaran yang sangat berharga buat kita semua ya ibu-ibu. Harta melimpah, rumah tingkat, kalau hasil dari rekayasa dan menipu orang mah gak akan ada gunanya dan gak akan tenang hidupnya. Kayak waktu saya di Mekah dulu. Pokoknya intinya kita semua harus jadi pedagang dan pembeli yang jujur. Ya kan Ustadz Men? Aduh, kan saya bakal semua. Tapi untung aja ya ibu-ibu, tadi pas saya meluk semangka raksasa itu, saya nggak sekalian bawa ulukan cobek sama garam di kantong baju saya. Loh, emangnya kenapa kalau bawa garam sama cobek, Pak Hansip? Ya hampir aja kalau saya bawa, pas ikut muter-muter tadi udah saya serut itu badannya Pupu buat bikin rujak serut porsi jumbo. Kan lumayan, manis segar gratis. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi dan akan jadi orang yang lebih baik.